Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Syafira dan teman saya Hana Ferdiani. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan ide kami, yaitu multi-target testing lateral flow assay berbasis aptamer untuk deteksi penyakit menular saluran pernafasan. Outline video presentasi ini diawali dengan identifikasi masalah, penyampaian solusi dari permasalahan, desain device yang dikembangkan, dan yang terakhir metode pembuatan device. Infeksi saluran pernafasan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang penting di bidang kesehatan. Di antaranya dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Di antara penyakit infeksi saluran pernafasan menular, banyak yang memiliki gejala umum yang mirip satu dan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendeteksian yang tepat agar pengobatan sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Nah, di sisi yang sama, kita saat ini masih harus menghadapi masa pandemi COVID-19, yang pertanggal 20 Desember 2021, kasusnya mencapai hingga 271 juta kasus. Kehadiran pandemi juga bisa menjadi salah satu permasalahan yang memicu peningkatan jumlah penyakit kasus infeksi saluran pernafasan lain. Sebagai contoh, pasti kebanyakan individu yang memiliki gejala COVID-19 tentu kemudian akan merasa aman jika hasil deteksi menunjukkan negatif COVID. Hal ini memang karena fokus pendeteksian sedang terpusat pada COVID-19. Padahal bisa saja gejala yang sama menunjukkan indikasi penyakit infeksi saluran pernafasan yang lain seperti diantaranya TB, pneumonia, dan pertusis. Saya terlebih dahulu akan sedikit cerita mengenai beberapa penyakit infeksi saluran pernafasan. Yang pertama adalah tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang merupakan penyakit yang sangat menular dan menyebabkan kematian nomor 1 di dunia. Yang kedua adalah pertusis atau dikenal sebagai batuk rejan, yang disebabkan oleh infeksi Bordetella pertussis. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan sel epitel saluran pernafasan dan cukup menular, serta dapat menyebar melalui aerosol atau droplet. Kemudian yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia atau didefinisikan sebagai peradangan paru-paru dapat disebabkan oleh infeksi virus, fungi, dan terutama oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Penyakit ini sangat menular, menyebabkan hingga 900 juta individu terjangkit penyakit ini setiap tahunnya. Bakteri tersebut dapat hidup dan berkembang pada saluran pernafasan atas. Nah, dari penyakit-penyakit saluran pernafasan menular tadi dapat dilihat seperti pada tabel bahwa ketiganya memiliki gejala yang mirip dengan gejala pada COVID-19. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami berinovasi untuk membuat suatu alat deteksi multi-target testing dengan menggunakan LFA yang di dalam alat tersebut akan terbentuk seperti sandwich berlapis, yaitu antara aptamer, antigen, dan aptamer lagi, yang kemudian juga diberikan tambahan nanopartikel emas sebagai pewarna. Nah, tujuan dari penelitian kami adalah ingin mengembangkan kit uji cepat berbasis multilateral flow apta sensor yang dapat mendeteksi penyakit pernafasan menular, baik itu COVID, tuberkulosis, pneumonia, dan pertusis, yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu smartphone. Nah, seperti apa ya LFA dan aptamer? Lateral flow assay adalah perangkat untuk mendeteksi ada atau tidak adanya analit target dalam sampel cair. Target yang digunakan sebagai preaksi dapat berupa oligonukleotida seperti aptamer ataupun juga dengan menggunakan antibodi. Yang ingin kami kembangkan di sini adalah LFA berbasis aptamer. Aptamer sendiri merupakan oligonukleotida untai tunggal artifisial yang memiliki kemampuan untuk dapat berikatan secara spesifik dengan molekul tertentu. Kelebihan dari aptamer sendiri adalah produksi yang mudah karena dapat dilakukan secara kimia tanpa perlu melibatkan hewan uji seperti halnya antibodi. Lebih stabil juga jika dibandingkan antibodi serta dapat didesain spesifik untuk target yang beragam. Berikut merupakan rancangan kit diagnostik yang kami kembangkan yang kami beri nama LAVAR. Produk ini kami desain untuk melakukan pendeteksian multi-target terhadap SARS-CoV-2, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, dan Bordetella pertussis.
Seperti yang terlihat pada gambar, secara umum terdapat 5 area pada device yang dirancang. Yang pertama adalah sample pad yang merupakan tempat sampel diteteskan. Yang kedua yaitu conjugate pad. Pada conjugate pad ini terdapat aptamer pendeteksi yang terkonjugasi nanopartikel emas. Aptamer ini berfungsi untuk mengikat patogen target yang terdapat pada sampel secara spesifik, sedangkan gold nanoparticle berfungsi sebagai probe yang akan memberi warna garis merah baik pada test line maupun control line. Pada tiap tes line masing-masing penyakit dan kontrol line secara berurutan terdapat aptamer penangkap dan DNA kontrol yang terkonjugasi dengan streptavidin biotin yang membantu imobilisasinya pada membran nitroselulosa. Dan terakhir terdapat juga absorbent pad untuk menyerap reagen yang berlebih. Berikut merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan. Dicontohkan untuk kasus positif COVID-19, sampel yang diteteskan pada sampel pad akan mengalir ke conjugation pad. Pada conjugation pad ini, virus SARS-CoV-2 akan terikat pada aptamer spesifik SARS-CoV-2 dan kemudian akan mengalir terus ke area test line. Karena virus yang terdapat di sampel adalah SARS-CoV-2, virus tersebut akan terikat pada test line yang berisi aptamer penangkap SARS-CoV-2 dan tidak akan terikat pada test line lainnya. Sisa yang tidak terikat pada test line akan terikat pada control line dan kelebihan dari reagen tersebut akan terserap pada area absorbent pad. Pengikatan molekul target pada test line dan control line akan memberikan warna merah pada area tersebut yang berasal dari warna gold nanoparticle yang terkonjugasi pada aptamer pendeteksi. Jika hasil negatif, maka sampel tersebut hanya akan terikat dan memunculkan warna merah pada control line dan tidak akan terikat dan memunculkan warna merah pada test line tersebut. Nah, setelah mengenal seperti apa pembacaan hasil uji, lalu bagaimana ya pengujian dengan LVAR ini? Pertama-tama, sampel dahak akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam larutan buffer. Kemudian diteteskan pada LVAR kit dan lakukan scanning QR pada alat uji. Dapatkanlah panduan pembacaan hasil dan informasi untuk penyakit terkait. Mari kenali metode pembuatan LVAR. Yang pertama adalah preparasi nanopartikel emas. Nanopartikel emas yang dibuat memiliki karakteristik bentuk sphere dengan diameter 5 nanometer. Sintesis dilakukan dengan metode reduksi oleh French tahun 1972. Kemudian yang kedua adalah melakukan desain aptamer. Aptamer disintesis secara spesifik untuk molekul target tertentu, baik itu bakteri Mycobacterium tuberculosis atau Bordetella pertussis atau Streptococcus pneumoniae ataupun protein spike dari virus SARS-CoV dengan metode select. Yang ketiga adalah dilakukan konjugasi aptamer nanopartikel dengan menggunakan thiol. Selanjutnya adalah preparasi uji strip. Pada tahap ini, aptamer pendeteksi yang sudah terkonjugasi dengan emas koloidal diletakkan pada bantalan konjugat, sedangkan aptamer penangkap untuk setiap target diletakkan pada garis uji dan DNA kontrol diletakkan pada garis kontrol. Setelah itu, dikeringkan selama 30 menit pada suhu ruang. Selanjutnya adalah optimasi dari strip uji. Dilakukan optimasi volume reagen, konsentrasi aptamer, dan pH buffer yang digunakan dalam pengujian. Kemudian dilakukan uji sensitivitas dan spesifisitas dengan menggunakan qPCR sebagai gold standar dan dilakukan juga uji reaktivitas silang terhadap mikroba lain yang berkerabat dekat dengan patogen target. Metode yang terakhir adalah pengembangan aplikasi. Setelah aplikasi dibuat, kemudian dibuat juga QR untuk aplikasi tersebut dan ditambahkan QR tersebut pada setiap strip uji LVAR. Aplikasi dapat digunakan sebagai panduan pembacaan hasil, penanganan penyakit infeksi saluran pernapasan, printout laporan hasil deteksi, dan juga untuk database penyakit pada masyarakat. Berikut merupakan daftar pustaka acuan yang kami gunakan. Sekian video kali ini, kami berharap semoga bisa menjadi inovasi yang dapat berkontribusi untuk mengurangi kasus penyakit infeksi saluran pernapasan, serta bisa meningkatkan penanganan penyakit yang tepat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.